Di masjid teman ana beberapa pekan yang lalu, khatib Jumatan terindikasi Syiah dari khutbahnya. Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terindikasi akidahnya rusak, dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya, kerjakan saja kembali, atau dianggap sah insya Allah. Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud gitu kan. Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara, ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya, lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dianggap 4 ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya. Gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya, boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara 2 sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja baca bacaan sujud kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan? Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat, salam, begitu kita lagi zikir ada di belakang kita tepuk, akhi, ukhti, kayaknya tadi rakaat anda ini kurang 1. Tadi kayaknya ikut sama saya ini sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat, anda juga tadi 2 rakaat, tapi kenapa anda cuma tambah 1 rakaat? Kita diingatkan, lalu kita ingat, oh begitu ya, baik. Langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, selesai salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi 2 rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi SAW berzikir, Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berzikir, habis selesai zikir, tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid, lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat mendekati mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi 4 menjadi 2, gitu kan? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi yakin sekali SAW dengan hikmah Allah tentunya ya, agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang orang ini katakan,
kalau saya tadi cuma sholat 2 rakaat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap kiblat, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi, karena mengingatnya setelah salam. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca, nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam. Karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh, 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan? 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum, kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin, amin. Lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu. Sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan, mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan nggak dengar sama sekali. Mereka tetap baca Al-Fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan waladdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh saf sholat diisi oleh, mohon maaf, orang yang terkena Down syndrome
secara fisik dia sudah balik, tetapi ketika sholat orang tersebut sering mendahului imam dan gerakan sholatnya tidak berurutan. Tentu kalau dia sengaja atau memang dia ada kelainan jiwa atau apa, ini sebaiknya memang di masjid itu ada tim khusus yang mengatur ya. Jadi orang-orang seperti ini kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar, dia tidak tahu hukum, atau dia dalam kondisi gila misalnya, maka dia dibolehkan untuk keluar dari saf muslimin. Karena dia pun mengerjakan, dia bebas hukum, dia tidak ada taklif kan gitu. Tapi kalau memang dia hanya melakukannya karena tidak bisa tahan, karena memang masalahnya adalah sakit kakinya, dia akhirnya harus melakukan mendahului imam, maka solusinya kata ulama adalah dia boleh mengerjakan sholat sambil duduk. Cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam. Karena kalau dia dahului imam tetap kena ancaman ya. Nabi SAW mengancam, siapa yang mendahului imam maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu. Jadi sebagai ini ada pengurus masjid, dan saya sarankan pengurus masjid ini bisa lebih jeli melihat adanya orang-orang yang seperti ini, ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit. Kalau di masjid-masjid di Saudi itu sudah biasa sekali kursi-kursi disiapin tuh. Di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama maka diambil kursi dan mereka sholat sambil duduk di saf. Itu sudah umum di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu banyak sekali. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat, sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi, berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sedekah yang sudah saya niatkan mau keluarkan, maka saya tidak ingin itu tertunda. Maka saya pun segera mengeluarkannya lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini, bolehnya orang kalau habis sholat, berzikir habis sholat, itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat, dia boleh memotongnya seperti menjawab salam gitu kan. Seperti misalnya turun hujan, tiba-tiba dia harus pindah karena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa Anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Emang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah akhirnya sudah terbiasa gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, orang. Jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga syaitan, bisa terjadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah. Namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamahnya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Ada. Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh, itu ikan pausnya gitu kan.
Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu, lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya, ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Nah, itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan, sudah masuk masjid subuh, sudah iqamah, dia sholat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha, dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan, antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis dia isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama berangkat daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan, saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Segeralah berwitir. Artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan, kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru iqamah. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun, boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh, karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudhu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudhu dulu, atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wudhu, batal wudhu, wudhu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, gitu kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain. Harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya, 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama, karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu, dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajr? Antara azan dan iqamah subuh. Antara azan dan iqamah subuh ya. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu, seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari.
yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan. Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan. Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, boleh saja gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, saya sudah sebutkan tadi kan khilaf diantara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur lalu tiba-tiba dia bertaubat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa, kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat, gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Saya pernah mendengar jamak suri. Apakah sholat dengan menjamak suri ini diperbolehkan? Apa ini jamak suri ini? Siapa yang bertanya nih? Saya nggak tahu nih apa jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, macam-macam. Nanti ada nikah suri juga. Wah, begitu nikah semangat ya. Saya nggak tahu, maaf. Ya, saya minta maaf, saya nggak tahu nih maksud jamak suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat, boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat, wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat, karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun, mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari musallahnya, ya, tidak berdiri dari musallahnya, siapa yang tidak membatalkan wudu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwan dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal, 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan? Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf diantara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya ya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan.
Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan. Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan? Atasma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga, gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Ya. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola, kantor, atau pergi ke masjid? Musola boleh. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Terkait dengan 10 Muharram, apa benar 10 Muharram itu lebarannya anak yatim? Apakah boleh mengkhususkan 10 Muharram untuk menggalang dana untuk anak yatim? Nggak pernah ada sunnahnya Nabi ini. Ini dikarang-karang saja ini, tidak ada sama sekali. Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun, bukan 10 Muharram. Nggak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh, ini tulisan indah, jadi saya tidak bisa baca. Dulu di Makassar, kami waktu masih kecil, kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah, gitu kan. Saya nggak ngerti di Jakarta atau di daerah lain, Allahu a'lam. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana maka sholatlah, bersedekahlah dan bertasbihlah, disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan perintah Nabi SAW ibadah. Kalau sholat syuruk, hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian. Sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa, gitu kan? Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman, misalnya kita dahulu, gitu kan? Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya, terikat dengan jam kerja kantor ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, azan setengah 1, gitu kan. Antum mulai masuk masjid sholat, ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan. Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu nggak ada masalah. Jadi harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustaz,
saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat gitu kan, dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua, saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan? Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi, lagi kebelet, pamit, lagi meeting, kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana. Maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana, kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana, nggak bisa gitu kan. Jadi ini namanya hiyal syari'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat bolong-bolong termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, enggak ada sholat, enggak ada hukum sholat itu. Saya enggak mau yakin. Maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, enggak perlu. Taubat kepada Allah sudah, sekarang tinggal sholat. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Masya Allah, ini belum saya baca ini. Hah? Jam berapa kita mau selesai? Masya Allah. Ini selama 2 tahun, 1 tahun ini nggak selesai pertanyaannya. Hah? Kok kayak balas dendam kalau ketemu saya nih? Jangan didorong. Saya sengaja tidak tarik semua. Di daerah Ana ada 2 masjid. Yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya, masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar gitu kan. Dan masjid itu makin banyak jemaahnya makin afdal ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan saf awal itu. Ustaz mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal pas kita lagi sibuk, tersibukkan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Boleh kalau dia sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, nih sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat. Karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat.
Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan? Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk. Ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya, beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain ini. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan Al-Fatihah tidak sampai selesai karena imam bacaan cepat, begitu juga sholat duhur, asar bacaan Al-Fatihah tidak selesai, apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang penting tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat taklim tadi jangan menghayal gitu ya. Jangan terulang-ulang nih. Jika kita terjebak macet di jalan, tidak bisa melaksanakan sholat asar, apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh dilakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sholat jamak itu hanya boleh dijamak antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Itu kalaupun dijamak, gitu kan? Masalah kasus orang kena macet, maka hukumnya khilaf di antara ulama, apa yang harus dia lakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun, gitu kan, di jalan. Kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ, dia sholat. Atau saya pernah lakukan, saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu, gitu kan. Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan, ada musolah di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin, gitu kan. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat, lagi ada peperangan, lagi ada macet total, emang nggak bisa ditinggalin mobil, orang jalan-jalan sedikit-sedikit, ini nggak bisa. Maka daripada kehilangan waktu, lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Ya, itu. Apakah ada riwayat sholat saat Nabi SAW mengimami para nabi? Itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah kasus Isra Mi'raj ya. Bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang Isra Mi'raj itu. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa setahun sekali. Kalau kau tidak bisa kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali.
kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian pada saat ruku, sebelum baca doa ruku membaca 10 kali tasbih tadi, kemudian doa ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca doa i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca doa sujud, duduk di antara doa sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara doa sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca doa sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa. Saat kita masuk sholat id satu rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang Anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali, kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja, karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat umumnya sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya di sholat maghrib, imam kan tahiyat pertama, tahiyat terakhir kan, kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal? Sudah tadi ya. Apa hukumnya jika sudah terlanjur sholat? Dan apa saran Ustadz ketika oh ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik. Bolehkah kita mengqadha sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Enggak ada qadha sholat. Enggak ada qadha sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqadha sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qadha 50 tahun tuh. Gitu kan? Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya tidak ada qadha sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Bolehkah menggabungkan dua niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan satu kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid dan juga dia bisa niatkan untuk qabliyahnya. Sama dengan orang sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qabliyah duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat. Di kantor Anas selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat.
Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan. Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz-ustadz itu, kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini, firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW, jadi tidak pernah dari dia. Tidak ada pendapat pribadi. Jadi, umumnya, maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar, setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan. Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk sholat 2 rakaat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu, jadi tidak menggugurkan sholat. Karena ana ada udur, di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk ya. Baik, tentu saja kalau anda punya udzur syar'i ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak, kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah ya, di pakaian ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk ya, perang, gitu kan. Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar, atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal, seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih. Ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Nah ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insya Allah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan masuk ini. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam.
Misal kita berdiri, kita masuk satu rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki dua imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah, karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung, salahnya kenapa? Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan? Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing, dan kalau dia salah, dia akan berdosa dihukum sama Allah dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat gitu kan? Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, dijamak saja. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu, gitu kan? Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya. Karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT, itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Hadis di atas sahihkah? Saya tidak tahu. Ya. Baik, dua pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi, membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah sutra atau pembatas bagi yang masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai? Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat? Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakaat berikutnya? Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Jawabannya iya, disunnahkan mengepalkan. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, memang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca Al-Ikhlas, yang ini baca Subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca Al-Fat, Al-Kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja. Kita baca sendiri, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Baik, karena sudah jam 9 lewat, kita tutup sampai di sini insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.